Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Jika kita perhatikan dalam diri kita, adakah bagian tubuh ataupun keadaan kita hari ini yang kita harap dapat diubah? Seorang anak yang terlahir dengan kondisi fisik yang lemah dan tidak normal di bagian bawah tubuhnya, sehingga 15 tahun hidupnya ia harus berjalan dengan bantuan penyangga tubuh dan kursi roda yang selalu dipersiapkan di sekitarnya. Jika tiba-tiba dia merasa lemah dan tidak kuat lagi beraktivitas, dia langsung dapat menggunakan kursi roda. Keluarganya, papa, mama, dan kakaknya terlihat kompak dan bergantian memberi dukungan dan semangat baginya. Sehingga anak ini cukup sering tersenyum dan tidak merasa terganggu dengan keterbatasannya. Dia ceria, percaya diri, dan semangat. Suatu sore, dia dan kakaknya sedang ngobrol santai. Kakaknya bertanya kepada adiknya itu, dia berkata, "Dik, kita berandai-andai nih. Kalau misalnya kamu diberi kesempatan untuk meminta apa saja, dan ini pasti akan diberikan. Kira-kira adik akan minta apa untuk diubah dalam hidupmu sekarang ini?" Si adik tersenyum santai dan menjawab, "Gak ada, Kak. Coba pikir-pikir dulu baik-baik. Jangan terburu-buru menjawab. Jika kamu diperbolehkan untuk mengubah diri dan keadaanmu, apa yang paling ingin kamu ubah?" Si kakak mengulang pertanyaannya dengan penasaran. "Gak ada, Kak. Mengapa aku harus mengubahnya? Tuhan yang memberikannya untukku. Tidak ada yang ingin aku ubah." "Kamu gak ingin bisa berjalan sendiri? Kamu gak pengen lepas dari tongkat penyangga dan kursi roda itu?" desak kakaknya lagi. "Enggak ah, dengan tongkat dan kursi penyangga ini, aku gak perlu capek jalan dan gak perlu antri dimanapun. Lagian aku bisa main bola dari kursi roda. Teman-teman juga seneng main denganku. Memang gak ada yang aku mau ubah, Kak. Aku malah bersyukur kepada Tuhan, karena di keadaanku yang lemah ini, aku punya papa, mama, kakak yang sangat mengasihiku. Itu sudah lebih dari cukup dari yang bisa kuharapkan. Benar-benar gak ada yang mau kuubah." Si kakak terharu dan memeluk adiknya dengan sayang. Banyak orang mengeluh, menggerutu, dan kasihan kepada dirinya sendiri karena merasa tidak puas dengan apa yang dia punya. Lebih ingin seperti punya orang lain. Apalagi entah kenapa milik orang lain selalu kelihatan lebih baik daripada milik kita sendiri. Orang yang tidak mampu bersyukur akan sulit menerima apa yang dia punya hari ini. Padahal sebagian besar di antaranya mereka itu tidak selemah anak remaja yang bergantung pada penyangga tubuh tadi. Bayangkan betapa bahagianya dan diberkatinya orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya waktu hal baik saja, tapi juga dalam hal yang tidak baik dan dalam kekurangan sekalipun, ketika dia mampu bersyukur, itu mujizat. Yesus mengucap syukur ketika di antara 5.000 orang yang butuh makanan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu kelanjutannya, bahkan masih ada sisa setelah semuanya makan dengan kenyang. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Di dalam mengucap syukur atas apa dan bagaimana keadaan diri kita, di situ tercermin iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya dan menyadari bahwa kita berharga dan dikasihi Yesus. Bahkan Yesus rela tersalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan mengucap syukur kita menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi keadaan sulit sekalipun. Dan dengan mengucap syukur kita membiarkan Yesus lebih berkarya melalui kita yang lemah dan terbatas, sehingga kuasa Tuhan lebih terlihat. Jadi jangan lagi sibuk memperhatikan orang lain punya ini, punya itu, yang kita anggap lebih baik dari kita. Tuhan telah mengaruniakan yang telah menjadi bagian kita. Mari kita syukuri dan lakukan yang terbaik dengan dan dalam keadaan kita. Buat orang lain diberkati, bahkan dalam keadaan kita yang lemah dan terbatas. Satu-satunya yang perlu kita ubah dalam hidup kita adalah tabiat dosa kita. Maka kita minta supaya kita bisa berubah dengan kekuatan Roh Kudus jadi seperti Yesus. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan dan perkenankan terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan supaya kami bukan hanya bersyukur ketika keadaan kami baik dan menyenangkan. Kami mau belajar bersyukur kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan bahwa dalam keadaan tidak baik sekalipun, pasti Tuhan punya rancangan dan rencana indah bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami kurang bersyukur. Tapi kami mau belajar, Roh Kudus penuhi kami supaya kami mampu bersyukur dalam segala hal seperti kata firman Tuhan. Berkati hari ini, berkati kami menjalani hidup kami, biarlah kami hidup dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.